Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Saya Novia Aprilia, senang sekali malam hari ini dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam program Dialog Khusus. Malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan bantuan sosial program sembako di Kabupaten Cirebon tahun 2022. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio RCTV. Langsung saja pemirsa, kita akan menyapa. Yang pertama ada Bapak Dr. Iis Krisnandar SHCN selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu? Iya, udah lama Bu ya. Lama banget ya Pak ya. Sekali ketemu ini membahas hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat ya. Iya, khususnya betul. di Kabupaten Cirebon. Bantuan ini yang dinanti-nanti sekali ya Iya. Pak ya. Jadi kita akan minta penjelasan dari Bapak terkait dengan bantuan sosial program sembako ya. Oke, selain ada Pak Is, pemirsa di sini juga ada Pak Martin Rizvendi selaku penyelia pemasaran BNI Cirebon. Apa kabar Pak Martin? Baik, Mbak Novi. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Luar biasa. Ini sudah pulang atau masih dalam masa dari pagi sampai malam ini Pak? Belum pulang ke kantor nih? Belum sempat ke rumah memang, Mbak. Waduh, langsung nih yang memberikan informasi dulu kepada masyarakat ya. Siap, tetap semangat pastinya Pak. Semangat selalu. Mbak. Oke, satu lagi pemirsa narasumber kita di studio RCTV ada Bapak Arif Yuda Wahyudi selaku Kepala Kantor Pos Cirebon. Apa kabar nih Pak Arif? Baik, Mbak Novia. Tapi sudah pulang ini Pak? Atau masih Sama aja. dari pagi juga? Sama aja masih pakai seragam Luar biasa nih. sekali. Oke, pemirsa RCTV, kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan gunakan line telepon di 0231482138. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah bantuan sosial program sembako di Kabupaten Cirebon tahun 2022. Ini dalam upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah itu memberikan bantuan sosial ya Pak ya, dengan berbagai program. Salah satunya adalah bantuan sosial program sembako. Kita mau tahu nih penjelasan dari Pak Is dulu terkait dengan bantuan pangan program sembako itu seperti apa sih Pak? Enggak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah dan di studio. Bahwa pemerintah pada bulan April ini itu menyalurkan 2 jenis bantuan sosial. Oke. Yang pertama, sebagaimana rutinitas itu bantuan sosial, bansos sembako. Iya. Pada bulan April dan bulan Mei, kemudian BLT bantuan langsung tunai, minyak goreng per bulannya ini Rp100.000 Oke. sekaligus 3 bulan, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juni, diberikan pada bulan Juni. Oke. Nah, kenapa sekaligus di bulan Juni? Barangkali pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pada saat bulan April ini, bulan yang penuh berkah bertepatan dengan bulan Ramadan, Iya. meringankan beban ya saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Pemerintah ini mengeluarkan kebijakan yang pertama dengan pos penyalur dari kantor pos, Oke. yang kedua dari Bank Himbara, Bank BNI 46. Yang pertama dari kantor pos itu menyalurkan bansos sembako bulan Mei, Bulan 1 Mei. bulan Mbak. Kemudian minyak goreng 3 bulan. 3 bulan. Jadi jumlahnya ini 500.000 diberikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang terdaftar dalam KPM, bansos itu sejumlah Rp500.000. Nah, Oke. yang dari BNI 46 itu bantuan tidak langsung non tunai, Non tunai. bantuan langsung non tunai, ya, yaitu program sembako juga sama diberikan oleh Bank BNI Oke. yang disampaikan melalui e-warung. Oke, jadi termasuknya ada 2 jenis ya Pak ya? 2 jenis sekaligus. Dengan ya. penyalurannya pun berbeda ya Pak ya, dari Berbeda, kantor pos dan betul, juga melalui berbeda, dari ya. BNI. Iya. Oke. Pak, ini kan sekaligus diberikan Pak Ya. di bulan Ramadan ini dari bulan April. Yang untuk BNI ini bulan April saja bansos sembako. Iya. Kemudian untuk PT Pos ini bulan Mei sembakonya ditambah, Oke. ya, ditambah dengan BLT minyak goreng selama 3 bulan, 300 1 bulannya, jadi 1 bulan 100, jadi 300. Iya. Jadi jumlah yang disalurkan tunai, ya, disalurkan tunai oleh
kantor pos? kita kantor pos sejumlah 500. Rp500.000. Ya, betul. Oke, ini kan tadi sudah dijelaskan terkait dengan jenis-jenis bantuannya Pak ya. Ya. Yang diperlukan juga adalah data penerima bantuan. Ini yang menjadi sorotan kita semua ya Pak ya. Untuk datanya sendiri bagaimana Pak Is? Ya, data nanti akan disampaikan oleh kantor pos berapa KPM di Kabupaten Cirebon yang menerima bantuan tunai, baik bansos sembako maupun minyak goreng. Demikian juga dari Bank BNI, Bank Himbara yang akan menyampaikan berapa jumlah KPN yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Kita mau tahu deh sekaligus penjelasan juga ya Pak ya untuk data penerima bantuan yang disediakan oleh pemerintah ini seperti apa sih datanya? Ke Pak Martin dulu, silakan Pak Martin. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Kalau untuk data, kami selaku Bank Himbara merupakan mitra dari Kemensos. Jadi memang untuk BNI kita memfasilitasi KPM-KPM bisa menerima bantuannya. Jadi mereka akan memiliki KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Tapi bentuknya untuk penyaluran bantuan sembako ini wallet. Jadi memang tidak bisa dilakukan penarikan secara tunai. Tapi memang penarikannya itu melalui e-warung-e-warung. Nah, kami juga sudah bermitra dengan e-warung-e-warung yang merupakan agen-agen 46 di seluruh Kabupaten Cirebon untuk bisa memfasilitasi setiap KPM-KPM ini melakukan transaksi-transaksi. Untuk April ini, kalau kami menyebutnya tahap 4. Karena, iya, kalau kita lihat di tahun 2021, pemerintah menambahkan sampai tahap 14. Jadi, kalau kami menyebutnya tahap 4, untuk tahap 4 ini, total yang sudah dilakukan top up dari kantor pusat kami dan sudah berhasil itu 233.911 KPM. Nah, ini yang sudah. Itu tahap 4 selama itu Pak, di tahap 4 ini aja? Tahap 4 ini saja, Bu. Ada 233.911 KPM. Jadi sudah lakukan top up walletnya ke masing-masing. Dan masyarakat sendiri itu bagaimana Pak antusiasnya dengan adanya bantuan ini? Pasti sangat luar biasa nih ya, menyambut dengan gembira ya Pak? Kalau kami perhatikan sangat-sangat luar biasa, Pak. Karena ini baru dilakukan top up di minggu-minggu kemarin. Per tanggal 17 April kemarin kami dapat data dari pusat, sudah terserap 110.675. Kurang lebih sekitar 47% sudah terserap. Memang masih ada kurang lebih sekitar 52% lagi. Kami akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk bisa mengarahkan KPM-KPM untuk mereka memanfaatkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga bisa lebih membantu dalam kehidupan mereka. Oke, dan untuk BNI tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, datanya sendiri. Kalau dari kantor pos sendiri seperti apa Pak? Iya, kami secara terpusat ditunjuk oleh Kemensos juga sebagai mitra pembayar. Dalam hal ini BLT minyak goreng tadi sudah dijelaskan Pak Is ya, 3 bulan 300 tambah 200.000 untuk ini. Nah, jumlah KPM yang kami terima seluruhnya 274.213. Nah, itu dengan rincian untuk Kabupaten Cirebon 237.055. Nah, untuk kota sebanyak 37.658. Nah, sampai saat ini penyaluran kita sudah 85%. Artinya 85%. Sejak kapan itu di kantor pos sendiri Pak? Kita mulai kemarin tanggal 11 April 2022. Nah, dan targetnya sendiri akan selesai sampai kapan itu? Sampai tanggal 21 April hari ini. Rabu besok. Oke, tinggal sedikit lagi ya Pak ya? 15% lagi itu ya. Oke, dan untuk bantuan sendiri pemirsa ini kan harus ada data konkret ya Pak ya? Ini kan jangan sampai juga masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan, jadi tidak tepat sasaran Pak. Nah, untuk bisa mendapatkan data yang masyarakat yang menerima bantuan tersebut seperti apa sih detailnya nih Pak Is? Dijawabin nanti ya Pak ya. Ditahan dulu pemirsa kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di RCTV. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Dialog Khusus masih terkait dengan bantuan sosial program sembako di Kabupaten Cirebon tahun 2022. Dan pastinya pemirsa bantuan tunai ini untuk mendukung daya beli masyarakat miskin dan rentan atas kenaikan harga menjelang Lebaran ini ya Pak ya. Di momen Ramadan ini pasti sudah banyak kenaikan harga nih Pak. Ini juga dikeluhkan oleh masyarakat. Ini bisa menjadi
sedikit bantuan juga ya Pak ya, meringankan beban masyarakat. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal bantuan ini Pak, agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, ini seperti apa sih Pak? Ya. Mau dijelaskan atau kita boleh angkat telepon dulu Pak Is? Jelaskan dulu ya. Oke, baik, Jelaskan silakan dulu Pak. ya, biar jelas lah masyarakat. Jadi bantuan sosial ini merupakan program pemerintah pusat yang kebetulan ditangani oleh Kemensos. Nah, kemudian yang mendapat bansos ini, baik bansos PKH, bansos PPWNT, BPJS CKN, KIP, ya, kemudian prakerja dan sebagainya yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, itu ditetapkan oleh Bu Menteri Sosial. Oke, Menteri Ya. Sosial. Tapi setiap bulan ini selalu direview. Ya, review ini didasarkan kepada ya usulan daripada masyarakat. Ya. Usulan masyarakat melalui usulan desa atau kelurahan. Nah, melalui Musdes atau Muskel. Kemudian diajukan ke Dinsos untuk diverifikasi atau diperpal. Oke, Verifikasi ya, dan validasi data. Kemudian dipertimbangkan juga oleh Kemensos. Nah, kemudian baru ditetapkan apakah ini berubah atau tidak. Ya, karena masalah kependudukan ini dinamis, Pak. Betul. Selalu berubah. Semakin banyak ya, semakin cepat untuk perubahan, semakin bagus dalam rangka akurasi data lah gitu. Nah, akurasi data. Nah, kemudian ya untuk akurasi data ini diperlukan adanya peran serta masyarakat. Ya, baik yang secara langsung yang mandiri mengusulkan kepada pemerintah desa, ataupun memang kita sudah ada petugasnya Puskesos di desa, Pak. Puskesos di desa untuk melakukan pendataan. Nah, oleh karena itu dengan adanya penetapan nanti setelah Kemensos menetapkan, kami akan umumkan ke desa. Yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Ya, kalau nanti seandainya tidak tepat, silahkan direview. Silahkan review, kemudian kita usulkan kembali ke Kemensos untuk diadakan perubahan. Karena ada yang lahir, yang meninggal, kemudian yang belum valid datanya. Karena verifikasi ini ada dua hal. Ya, pertama mengenai verifikasi mengenai administrasi kependudukan, kemudian substantif. Orang ini berhak atau tidak. Nah, di cross check begitu ya Pak Is ya? Betul. Yang banyak masalah ini di administrasi kependudukan. Ya, NIK-nya tidak valid atau belum punya KTP ini susah. Padahal sebagian besar bahkan hampir seluruhnya yang tidak valid, yang tidak punya KTP adalah orang miskin, Mbak. Yang kami harus dorong kepada pemerintah daerah, pada masyarakat itu bagaimana kita harus punya hak, harus punya kewajiban memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Itu ya Pak ya, harus punya data diri juga ya Pak di KTP itu Pak Is ya. Oke, baik. Kita akan coba angkat telepon dulu pemirsa CTV. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo, selamat malam. Terputus, silakan bisa dicoba kembali pemirsa di 0231482138. Pak, ini setiap tahunnya pasti harus ada update terkait dengan data setiap bulan. Oleh karena itu kan ada kematian, kelahiran juga ya Pak ya. Jadi biar tidak ada kisruh juga Pak terkait data yang memang masyarakat harus benar-benar bisa mendapatkan bantuan ini. Jadi penetapannya dan usulannya ini tiap bulan kita lakukan. Dan saat ini sedang dilakukan perpal kebetulan, Mbak. Nah, nanti selesai akhir bulan kita usulkan kepada Kemensos untuk ditetapkan. Ya, kemungkinan pasti ada perubahan atau pengurangan atau penambahan lah gitu. Pasti ada perubahan lah. Karena kan ada yang meninggal tadinya saya sebutkan, ada yang pindah, barangkali ada yang lahir. Dan kemudian ada yang graduasi ini yang tadinya miskin kaya gitu ya. Berubah ya ekonominya, atau sebaliknya Pak ya. Gitu ya, karena memang pandemi kemudian ada PHK yang tadinya ini ya jadi miskin gitu ya. Kemampuan daya beli masyarakatnya rendah, ya kita negara di sini harus wajib hadir lah. Gitu. Pak Is juga nih Pak, ini kan banyak ya Pak ya untuk upaya-upaya dari pemerintah Pak dalam membantu masyarakat terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19. Data yang dimiliki di wilayah Kabupaten Cirebon dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu Pak, apakah sesuai Pak untuk diberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon? Ya, kalau sesuai atau tidaknya relatif ya, kita selalu dinamis tadi. Nah, kita ini masuk di TKS sekitar 1,6
juta. 1,6 juta. Ya, 1,6 juta dari penduduk 2,3 lebih. Ya. Kemudian yang dapat JKN, ya BPJS dari pusatnya 1.071.000. Kemudian JKN APBD kabupaten dan provinsi dari APBD itu sekitar 350 ribuan. Nah, kemudian untuk BPNT, sebutan dulu Pak BPNT, sekarang menjadi bansos sembako. Nah, ini tadi jumlahnya sudah disebutkan nih. Itu KPM, Mbak. Oh, Tapi gitu. kalau BPJS jiwa. Jiwa itu ya, Jiwa. Pak. Kalau KPM mungkin saja di dalam satu KPM ini ada 2, 3, 4 jiwa mungkin tergantung keluarga yang kan. menerima Keluarganya bantuan. kan. Ini keluarga penerima manfaat. Ini keluarga. Kalau suami istri aja ya hanya 2. Kalau anaknya 2 jadi 4 kan gitu. Iya, Hitungannya kalau bansos sembako ini dan PKH itu hitungannya lah KPM. Tapi kalau BPJS itu jiwa. Walaupun mungkin nantinya tetap aja keluarga. Satu keluarga dapat BPJS ya harus seluruhnya dapat. Gitu. Pak sudah melihat langsung Pak saat masyarakat mendapatkan bantuan Pak, seperti apa responnya? Pasti sangat luar biasa Pak, antusias Pak. Ya, antusias. Ya sebenarnya ini kan kewajiban negara ya. Kewajiban negara memberikan bantuan kepada warga negara yang kurang beruntung. Dimanapun negara ada, kebetulan Indonesia juga ada nih. Apalagi dijamin oleh konstitusi ya. Baik. Ini sudah berjalan untuk penyaluran bantuan sosial ya dari BNI dan juga dari kantor pos ya. BNI sendiri Pak itu sudah berjalan sejak kapan Pak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat? Kalau untuk bantuan sosial BPNT tadi ya Pak ya, bantuan sosial sembako ini dari 2018 Pak. Jadi kita mulai bermitra dengan Kemensos. Sebelumnya untuk bantuan sosial sembako ini kan sebenarnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang bermitra dengan perbankan itu di 2018. Dengan kalau untuk seluruh Indonesia dengan semua himbara. Dan kebetulan untuk Kabupaten Cirebon memang dipercaya Bank BNI dari 2018 sampai dengan saat ini berjalan. Cuman memang untuk 2022 di tahap 1, 2, 3 kemarin memang melalui kantor pos. Ya. Nah, kemudian tahap 4 BNI, tahap 5 kantor pos juga. Jadi tadi April Mei tadi itu. Dan sudah berapa target Pak untuk penyalurannya? Kalau sampai hari ini? Sampai hari ini yang tadi sudah tersalurkan 110.675. Target kami karena memang sesuai dengan tahapan-tahapan. Untuk tahap 4 ini kami berharap KPM-KPM bisa memanfaatkannya sehingga sebelum akhir bulan ini mereka sudah menerima manfaatnya, Mbak. Jadi sudah bisa merasakan ya manfaatnya dari bantuan ini untuk warga penerima manfaat ini ya Pak ya. Untuk bantuannya berupa sembako ya Pak? Kalau yang mereka terima itu kan dalam wallet, dalam kartu mereka. Ya? Mereka membelanjakan di e-warung. Jadi bentuknya sembako memang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi karbohidrat, protein nabati, hewani, mineral, vitamin. Nah, memang yang tidak diperkenankan itu sesuai dengan pedoman umum bantuan sosial untuk barang-barang komoditi atau industri olahan itu tidak diperkenankan. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa untuk minyak goreng terpisah dari ini. Terpisah, betul. Karena untuk bantuan sembako ini memang fokus untuk sembako yang bukan barang olahan. Dan ada bantuan juga Pak ya untuk yang minyak goreng itu ya Pak ya, itu kan? Iya, yang 300 itu. Ada berapa banyak nih Pak untuk jumlah warung se-Kabupaten Cirebonnya nih dari BNI? Kalau yang aktif sekarang ini sudah sekitar 590. Jadi sudah mengcover karena kita kan di sini ada 412 desa, 12 kelurahan, jadi total 424. Seluruh desa sudah memiliki warung-warung, bahkan ada yang 2, 3, 4 tergantung jumlah KPM-nya di situ termasuk banyak atau tidak. Tapi kami kemarin sudah banyak juga penambahan-penambahan baru karena kami melihat memang jumlah KPM di 2021 kemarin termasuk penambahan perluasannya lumayan banyak menjadi 233.000 ini. Kami saat ini terdaftar, jadi kalau kami di BNI itu memiliki agen 46. Agen 46? Iya, betul. Apa itu Pak? Mitra BNI menjadi perpanjangan tangan bank. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas perbankan melalui agen-agen 46. Barangkali kan kalau Mbak Novi rumahnya jauh atau mungkin sudah malam mau store ke bank kan mungkin terbatas waktunya, jauh. Nah, itu bisa memanfaatkan agen-agen 46. Begitu, yang terdekat gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, itu semua transaksi perbankan sudah bisa tercover, kecuali memang untuk ekspor impor dan semacamnya itu memang khusus. Nah, kami kalau total ada 1.687 total agen.
Tapi memang untuk bisa memanfaatkan bantuan sosial ini hanya khusus di warung. Saat ini yang terdaftar 650, tapi yang aktif sekitar 590. Oke, jadi memang ini dipergunakan memang untuk memberi kebutuhan sembako itu ya Pak ya? Betul. Oh, begitu pemirsa ya. Kalau dari PT Pos Indonesia di cabang Cirebon sendiri untuk Bapak ya, Pak. Oke, Pak, Novi mau tahu Pak, ini untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan, apakah ada syarat khusus Pak saat ingin mengambil bantuan dari pemerintah itu Pak? Haruskah membawa kartu identitas ataupun kartu vaksin untuk bisa mengambil bantuan tersebut? Jadi caranya memang mudah saja, sebenarnya bawa KTP saja. Nah, karena ini masyarakat penerimanya kan KPM ya, keluarga penerima manfaat ya. Jadi kalau tidak bisa hadir yang bersangkutan, bisa diwakili yang dalam satu kakak. Oh, bisa. Itu saja caranya. Kalau vaksin itu tentatif karena ini kan bisa berbarengan pada saat program yang sama. Tapi syarat utama cuma bawa KTP, kemudian yang bersangkutan kan bawa undangan, bahwa menerima atau ditunjuk mendapat bantuan. Nah, KTP dan undangan itu saja. Bisa diwakilkan, Bisa asalkan masih satu kakak gitu ya. kakak. Baiklah, kita masih ada kesempatan lagi pemirsa untuk berbincang di malam hari ini, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Dialog Khusus masih berbincang bersama dengan Pak Iis Krisnanda selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, ada juga Pak Arif Yuda Wahyudi, Kepala Kantor Pos Cirebon, dan juga ada Pak Martin Rizvendi, penyelia pemasaran BNI Cirebon. Kita masih berbincang terkait bantuan tunai untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2022 yang pasti ini Pak sudah dinantikan dari awal tahun. Akhirnya di bulan April ini ada kabar gembira untuk masyarakat ya Pak, untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ini. Kenapa baru hari ini Pak, bulan ini Pak dicairkannya? Justru ini bulan awal ya, karena ini masih bulan April bantuan sembako oleh BNI non tunai. Oleh kantor pos malah bulan Mei dicairkan sekarang gitu, sekaligus dengan BLT minyak goreng, jadi sekaligus Mbak. Jadi oleh kantor pos ini tunai, kalau oleh rekan kami dari BNI ini non tunai. Non tunai ini dibelanjakan di warung. Nah, untuk kebutuhan sembako itu ya Pak? Iya, yang kami harapkan kalau non tunai belanja di warung itu jangan dipaketkan lah. Ya. Kemudian harga itu sesuai dengan pasaran atau bahkan kalau bisa di bawah harga pasaran gitu, karena ini kan serempak nih. Lebih murah meriah gitu ya Pak? Nah, diharapkan begitu. Nah, tergantung daripada warungnya, mudah-mudahan lah. Jangan sampai harga ini melebihi harga HET ini ya? Iya, HET gitu kan. Bukannya Kasihan meringankan, mereka, malah memberatkan. Tapi nggak begitu ya, Bapak ya? Justru malah meringankan sekali ya Pak Martin. Nah, kemudian di kantor pos, rekan kami dari kantor pos yang tunai, jangan sampai tunai ini digiring nih untuk belanja di mana gitu, apakah di warung atau di mana harus dibelanjakan hari itu. Karena sudah ada nih yang harus dibelanjakannya Mbak. Jadi kantor pos yang dari kantor pos tunai, ya kalau bisa simpan dulu lah, jangan belanjakan semua gitu ya. Bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya Pak? Ya bisa saja lah, yang terutama untuk BLT minyak goreng ya sama sembako. Dan sembakonya sudah ada nih. Nanti untuk bulan depan lah itu belanjakannya gitu ya. Oke, Pak, ini ada juga kan bantuan ini yang langsung diberikan sampai 3 bulan apa? Yang April, Mei, Juni itu kan? Minyak goreng, BLT minyak goreng. Itu kenapa sekaligus tuh Pak? Yang satu itu kan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua barangkali pemerintah pusat ini meringankan ya masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Oh begitu ya. Terkait juga sekarang yang harga minyak goreng mahal dan sulit dicari ya, jadi ada bantuan ini jadi bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah meringankan beban ya ada di masyarakat, terutama masyarakat kecil Mbak. Ya, kalau masyarakat yang Pak Martin, bagi kantor pos ya kan nggak seberapa, tapi bagi masyarakat kecil sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Meringankan sekali, membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pak. Di tengah saat ini harga kebutuhan pokok yang naik jelang momen Idul Fitri. Sangat terbantu sekali. Pak Martin, untuk harganya bagaimana Pak yang ada di warung itu Pak Martin? Kalau di Pedum sendiri memang mencaratkan bahwa harga untuk sembako yang dijual kepada KPM tidak boleh melebihi harga
Eceran tertinggi? Eceran secara tinggi dan harga pasar. Jadi kalau misalnya dia menjual ke masyarakat umum harganya 10.000, ya harusnya ke KPM lebih rendah dari itu. Dan memang kita ada tim koordinasi ya Pak ya. Iya. Ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kabupaten juga. Itu memang terdiri dari banyak unsur. Memang fungsinya untuk mengawasin gitu, Mbak Novi. Jadi jangan sampai bantuan pemerintah tapi nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Ada Ini oknum yang memanfaatkan. betul. Ini kita cegah, makanya kami selalu berkoordinasi baik namanya dari perbankan, dari Himbara, dengan Dinsos, dengan pendamping, dengan tim koordinasi baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Oke, ini perlu dijelaskan juga pemirsa TV harus digaris bawahi ya Pak, untuk yang bantuan melewat BNI ini memang harus dibeli untuk ini ya Pak, kebutuhan sembako ya, Betul. gitu. Karena ada juga masyarakat yang mengeluh kan kita juga perlu kebutuhan yang lain ya Pak. Tapi memang itu syarat dari pemerintah juga ya Pak. Ya, programnya kan bantu sembako. Iya. Itu. Maka dibelikanlah untuk sembako Oke. yang ada di e-warung sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat setempat. Gitu. Iya. Oke, ya untuk yang lewat kantor pos baru bisa beli untuk baju lebaran ya Pak. Oke, di kantor pos sendiri setiap harinya Pak itu penyaluran bantuan tersebut. Iya, kita mulai dari tanggal 11 kemarin, kita secara terjadwal dibayarkan bisa melalui kantor pos, kemudian juga melalui desa atau kecamatan atau tempat umum lah, misalnya GOR sepakat dengan pihak desa atau kecamatan. Yang ketiga, bagi yang lansia, yang sakit, itu kita antar ke rumah. Oh, jadi tidak melulu kita harus mengantri di kantor pos Pak. Betul. Jadi memang yang penting koordinasi, informasikan bahwa ada yang sakit, bahkan yang OGDJ, yang sakit jiwa ataupun sakit fisik ya bed rest, kita bisa antar sampai rumah. Oh, begitu. Satu harinya ada berapa banyak Pak bantuan yang disalurkan? Rata-rata kita berkisar 25.000 sampai terakhir kemarin ada yang sampai 60.000 satu hari itu. Karena memang kita sebarkan tadi titik baginya itu hampir 300 sampai 400 tempat kan. Kita ada 400 desa di kabupaten. Tapi karena tempatnya itu bisa memilih di kantor pos, di desa maupun kecamatan, kita serentak. Akhirnya rata-rata 25 sampai katakanlah 60.000 tadi. Oke, ada banyak tempat ya Pak ya, ini Ya. untuk bisa mendapatkan penyaluran Betul. bantuan Dan tersebut. kita utamakan mendekati KPM atau masyarakat yang menerima. Ada kendala Pak dalam hal penyaluran bantuan yang dihadapi? Sebenarnya nggak ada ya. Ada pun gini kan masa kemarin tahap pertama itu kan masih pandemi ya. Lebih banyak masyarakat itu kan nggak sabar menunggu. Berebut gitu Pak? Berebut ya. Pengen Sudah cepet duluan dijadwalkan ya? per desa atau per RW bahkan per jam gitu. Itu masih juga datang bersamaan gitu. Oh, sampai itu jamnya pun sudah kita ditentukan? atur, ya. bahkan pagi dan siang pun kita atur gitu. supaya tidak ada kerumunan dan termasuk menjaga prokes. Namun namanya ini takut nggak dapat atau bagaimana datang bersamaan gitu. Jadi ya ada beberapa yang makanya kita tulisi di nomor antriannya ini ada jam pengambilan. Untuk masyarakat juga agar bisa tertib ya Pak? Nah, itu betul, seperti itu. Bisa karena sudah mulai paham kalau kita beri nomor antrian, akhirnya pada saat dipanggil kan masih jauh misalnya nomor 1000 ya, siang saja datangnya. Oh gitu. gitu, nggak sabaran Karena ya memang gitu? sudah ada jamnya, tapi orang datang aja, padahal sudah ditulisi jam 13 lah. Gitu. Nah, itu kita atur supaya tidak ada risiko tadi antrian terlalu lama atau ada risiko kerumunan. Itu seperti itu. Tapi masyarakat jangan sampai khawatir ya Pak ya? Jangan khawatir. Kalau sudah Jangan namanya khawatir. sudah tertera, itu pasti akan Pasti berhak akan dibayar. mendapatkan ya. Betul, pasti Khawatir akan kayaknya dibayar. nanti nggak kebagian gitu. Padahal kan tidak usah ya Pak. Sesuai dengan Iya, jadwal betul, tadi, sesuai jamnya jadwal. sudah tertera. Dan kalau memang di jadwal utama ini belum tersalur, masih kita sediakan hari berikutnya untuk pembayaran sepanjang itu memang dapat undangan. Oke, kalau Pak hari ini misalkan dijadwalkan ya Pak, tapi Iya. ternyata berhalangan, masih bisakah untuk besok Besoknya diambil bisa. Pak? Sepanjang dari Kemensos belum menghentikan atau masih aktif cek posnya itu, kita masih bayar. Jadi masyarakat jangan khawatir begitu ya Pak ya. Sudah terdata, jadi memang nanti akan diberikan, disalurkan Betul, bantuan tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh BNI agar tertib Pak penyaluran bantuan ini. Ya. Kalau untuk di BNI sebenarnya kan untuk penyalurannya pemanfaatannya kan lebih ke e-warung-e-warung Mbak. Biasanya sih e-warung-e-warung sudah bekerja sama dengan RT RW setempat. Jadi mereka itu memang sudah menjadwalkan, misalnya blok
1 dulu, nanti blok 2 atau blok 3. Jadi memang supaya memang tidak ada kerumunan-kerumunan. Nah, kalau karena mereka sudah menerima wallet tadi dari KKS tadi itu, sebenarnya mereka bisa memanfaatkan kapanpun. Kapanpun. Cuman memang kadang-kadang kan masyarakat, wah takut nggak kebagian, walaupun sebenarnya kan. Makanya takut nggak ada nih ya. Nanti Iya. kalau udah kesana ternyata udah habis gitu. Tapi kalaupun saya habis itu memang wajib disediakan, karena mereka memang bantuan yang mereka terima memang wajib dimanfaatkan seperti itu, Mbak. Oke, itu juga dibatasi juga Pak untuk yang perharinya bagi yang ingin mengambil bantuan tersebut? Itu kembali ke kesanggupan warungnya. Apakah dia sanggup? Tapi biasanya kan kalau jumlah KPM-nya banyak, karena ada beberapa warung, mereka kan sudah terbagi langsung otomatis ya. Jadi ke warung A, ke warung B, warung C gitu kan. Nah, di satu warung itu biasanya sih karena memang si warung ini kan pasti orang yang sudah dikenal di desa setempat. Jadi dia bisa berkoordinasi lah. Jadi tinggal menjadwalkan aja, Bu, nanti jadwalnya untuk yang hari ini nanti sekitar jam 8 atau nanti jam 12 atau jam 3 seperti itu. Masih bisa dikomunikasikan ya Betul. Pak ya. Ini demi pokoknya saat penyaluran bantuan ini dijamin memudahkan bagi masyarakat ya. Pak Iis, ada catatan apa nih Pak kepada masyarakat juga yang ingin ini Pak dalam hal penyaluran bantuan ini Pak agar bisa tertib, atau himbauan dari Bapak nih Pak agar yuk kita sama-sama sukseskan program dari pemerintah ini Pak. Yang pertama bahwa program ini ya baik dilakukan oleh Pos Indonesia maupun BNI, penyalurannya pasti ada tenggang waktu yang bisa ya atau wajar waktunya diberikan kepada KPM. Kemudian pemerintah desa ataupun masyarakat ternyata kalau ada yang tidak tepat sasaran nih Mbak, ya mungkin ini orang kaya nih. Oh Ya. iya, tetangga dekat pasti yang Oh, lebih iya. tahu ya Pak. Ya, silahkan ya untuk dilakukan review. Ya di pemerintah desa pada saat musdes. Oh ini orang kaya nih, ini apakah ya kesalahan data ataupun memang ada graduasi. Graduasi ini yang tadinya miskin karena ya dibantu ekonomi oleh pemerintah, kemudian meningkat kemampuannya, maka mereka harus melepaskan haknya, berikan hak kepada orang lain. Atau mungkin memang ada kesalahan-kesalahan yang belum tertib secara administrasi kependudukan, belum punya KTP, nah, KTP-nya tidak valid, NIK-nya, gitu, yang banyak kami temukan, sehingga diharapkan peran serta pemerintah desa untuk menyelesaikan administrasi kependudukannya. Itu termasuknya menjadi kendala juga Pak dalam hal penyaluran Pak? Ya, kalau penyaluran tidak masalah, nggak masalah. tapi ya karena NIK-nya sudah benar semua nih. Tapi pada saat penerima, yang menerima ini orang yang lebih miskin dari yang menerima nih, lebih miskin yang tidak menerima, ini kan persoalan. Persoalan. Seharusnya yang miskin ini lebih miskin ini lebih diperhatikan kan gitu, lebih menjadikan prioritas. Tetapi karena administrasi kependudukannya ya kurang lengkap sehingga tidak tercatat NIK-nya. Betul sekali, Pak. Nah, kalau NIK-nya tidak benar atau tidak valid, bahkan tidak punya KTP, maka kesempatan untuk dicatat di DTKS, penerimaan bansos menjadi kendala. Gitu. Betul. Jadi Jadi menghambat juga ya Pak ya? Menghambat, kasihan mereka, makanya tertibkanlah administrasi kependudukannya gitu, Mbak. Oke, dan diharapkan juga bantuan ini tepat sasaran itu. Nah, ya. itu. Pasti ya Pak. Baik, pemirsa JTV jangan kemana-mana karena usaha jeda berikut kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Dialog Khusus. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Iis bahwa untuk masyarakat yang misalkan ya Pak ya itu masuk dalam kriteria mendapatkan bantuan dan ternyata untuk saat ini tidak masuk dalam penerima bantuan ya Pak, itu bisa mengajukan ke pihak desa. Ya, bisa jadi dalam perpal data ini dan perpal bansos ini penilaiannya ada dua. Satu penilaian administratif, yang kedua penilaian substantif. Yang penilaian administratif ini menyangkut masalah administrasi kependudukan. Kalau penilaian substantif, orang ini berhak atau tidak gitu. Orang ini mampu atau memang orang miskin atau orang miskin atau orang mampu, ini substantif kategorinya. Jadi yang pertama dinilai dulu masalah ya
mengenai administratifnya dulu. Administrasinya. Iya. Oleh karena itu yang menjadi kendala adalah orang-orang yang tidak memenuhi administratif biasanya. Ini adalah orang miskin yang substantifnya terpenuhi, gitu. Nah ini kendala, makanya kami sudah koordinasi dengan catatan sipil, Mbak, bahwa seluruh penduduk kan wajib punya NIK gitu ya, baik KTP maupun NIK anak. Nah, makanya ini menjadi komponen dan penilaian yang pertama. Semoga desa-desa yang ataupun kelurahan yang penduduknya belum memiliki KTP atau NIK ya segera diurus gitu ya Pak ya untuk administratif kependudukannya. Karena itu adalah rekan-rekan kita yang kurang mampu biasanya begitu. Biasanya begitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita tidak punya kartu identitas juga ya Pak ya. Ini KTP itu sangat penting sekali. Saat begini pun pasti sangat diperlukan ya sebagai data ya Pak ya. Oke, jadi kalau misal nanti belum masuk dalam data untuk penerima bantuan, jadi bisa diverifikasi tuh Pak. Bisa diupdate lagi ya. Bisa. Tiap bulan kita update. Jadi ditambah ya Pak. Ya, tiap bulan ditambah usulan penambahan dan usulan pengurangan. Kalau ternyata ada kesalahan, oh ini orang ini. Coret. Oh ini orang yang tadi miskin, atau orang rentan miskin, kemudian setelah beralih orang jadi mampu, banyak kita Pak, dihapus. di lapangan itu biasanya Pak, untuk yang mendata ya Pak, itu orang-orang terdekat. Mohon maaf, ini memang terjadi di saat ini ya Pak ya, di kita ya, orang terdekat yang dimasukkan, kemudian tanpa ada data-data lain Pak, harus berkeliling, jadi dimasukkan saja, ternyata harusnya yang menerima itu mampu ya Pak ya. Ya ternyata tidak sesuai dengan harapan tuh Pak. Nah kami kemarin, bulan-bulan kemarin, kami telah melatih Puskesos dalam rangka peningkatan skill untuk pendataan. Kemudian kami juga telah mengumpulkan rekan-rekan kepala desa atau rekan-rekan GUWU untuk dilakukan peningkatan integritas dengan menandatangani fakta integritas. Oh, itu fakta integritas. Fakta komitmen integritas, bersama ya Pak. Antara kepala desa dan GUWU disaksikan oleh APH. Dan kami juga menghadirkan narasumber dari KPK, Pak. Oh begitu pemirsa, agar datanya valid itu valid, Pak. jadi ada bentuk tanggung jawab yang punya integritas gitu. Baik, kita coba angkat teleponnya pemirsa. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Rahmat Pak di Plumbon. Rahmat di Plumbon, silakan Pak Rahmat. Iya Mbak, mau tanya untuk bantuan sembako itu yang dinas sosial atau dari kementerian itu untuk penyalurnya seperti RT, RW atau dari puskesmas itu bisa dipungut biaya atau tidak Mbak? Baik, ada lagi Pak Rahmat? Udah. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat. Iya. Oke, ditunggu jawabannya. Silakan Pak, apakah dipungut biaya nih Pak untuk bantuan ini Pak? Ya masa orang miskin pungut biaya, ini kan terbalik. Atau ada pemotongan ya, dapat sekian, nanti dipotong sekian ya buat yang mendatanya begitu Pak. Tidak ada. Tidak ada. Kalau misalkan ada di lapangan, Bapak? Ya itu merupakan tindak pidana ya. Itu nanti APH yang berurusan dengan APH. Bisa dilaporkan ya Pak? Bisa. Oke, jadi Pak Rahmat, silakan kalau misalkan menemukan seperti itu ya Pak, dilaporkan. Karena itu kan merupakan tindak pidana. Ya, tindak pidana umum lagi. Oke, tapi kantor pos sendiri dan juga BNI tidak begitu ya Pak ya? Tidak ada pemotongan ataupun embel-embel lainnya? Di BNI sama sekali tidak ada Mbak. Kalau boleh dibilang ini betul-betul kami mensukseskan program pemerintah. Kami untuk agen ini, kalau agen reguler, kami memang ada sharing fee untuk transaksi-transaksi seperti dia pembelian pulsa, pembelian token listrik. Tapi untuk bantuan sosial ini, mereka kartunya pun tidak ada biaya bulanan, mereka saat membuka rekening juga tidak ada biaya, saat melakukan penggesekan pun tidak ada potongan. Jadi nominal 200.000 masuk dalam wallet mereka gesek, nilainya pun harusnya 200.000 yang bisa dibelanjakan. Oke, jadi tidak sampai apa yang disampaikan Pak Rahmat itu ya? Dari BNI, menjamin itu ya Pak? Menjamin itu. Oke, dari kantor pos cabang Cirebon seperti apa? Dari kantor pos sama, jadi tidak ada pemotongan atau bahkan kita menyampaikan sosialisasi berupa spanduk di setiap pembayaran bahwa bantuan ini tidak ada potongan dalam bentuk apapun. Kemudian juga pada saat kita berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Balsa, kita bersurat ada ketentuan pembayaran itu tidak boleh ada pemotongan apapun dari pihak manapun.
Nah, berikutnya kita kan juga menyalurkan ini kan dalam bentuk tunai ya. Iya. Pada saat menyalurkan itu KPM menandatangani daftar. Daftar. Ada besar uangnya, kemudian kita foto dengan HP sehingga pada saat secara pertanggungan kita mengeluarkan katakanlah 500.000 per orang, ya dikalikan sebanyak KPM. Jadi tidak ada pemotongan apa. Jadi per KPM itu punya bukti ya Pak ya? Jadi Bapak juga Bukti. punya datanya Punya gitu data. loh? Bahkan wajahnya kita foto bersama uangnya gitu. Oke, sebagai Sehingga bukti nanti. itu sebagai bukti bahwa itu tidak ada potongan sama sekali. Oke, mohon maaf ya Pak, mungkin ini hal yang sangat sensitif sekali ya Pak ya, Ya, dengan ya. kondisi seperti ini terus banyak dimanfaatkan oknum untuk keuntungan Betul. pribadi. Jadi ini Bapak bisa menyampaikan apa nih Pak sebagai Kepala Dinas Sosial juga Pak, hal ini agar masyarakat jadi tidak resah. Ya, untuk bantuan tunai dari kantor pos ini tidak ada pemotongan, kemudian tidak ada yang harus minta sumbangan, kemudian penggiringan untuk belanja kepada warung tertentu atau belanja tertentu lah. Ini tidak boleh, ya, Iya. tidak diperkenankan itu. Oke, so masyarakat sudah ramai juga nih Pak, kok harus belanja di sini gitu ya. Ternyata Enggak. kan sudah ada ya warung tertentu nih ya Pak, yang bekerjasama dengan BNI untuk yang membelanjakannya. BNI ini disalurkan melalui e-warung, yang Iya, belanjanya betul. di e-warung oleh BNI ini. Nah, tapi kalau kantor pos tunai ya terserah yang penerima. Nah, tapi kalau dari non tunai dari BNI ke e-warung ke belanja lah, di e-warung akan digesek nanti, sana ada e-wallet. E-wallet ini kartu seperti ATM, Iya. Mbak. Tapi itu berbeda. Kalau e-wallet ini adalah uangnya masih di kas negara, tapi kalau ATM yang dimiliki oleh umum ini uangnya sudah ada di bank. Gitu. Oke, ini sudah ada kabar baik pemirsa, ada bantuan sebagai bentuk pedulian juga dari pemerintah ya Pak ya, Iya. untuk masyarakat yang memang membutuhkan di saat kondisi masih dalam pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum ya Pak. Ya, Pak Iis, sebagai kesimpulan dalam dialog malam hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon Pak Iis? ya semoga perhatian ya dari pemerintah pusat terhadap rekan-rekan yang kurang beruntung, baik secara ekonomi dari miskin sampai rentan miskin, ataupun rekan-rekan yang terlantar, rekan-rekan yang disabilitas ataupun kena bencana, bahwa bansos ini semoga bisa bermanfaat, Mbak. Bermanfaat Nah, ya. seperti halnya kita kalau makan bakso pasti pakai saus tomat, Mbak. Oke, lebih enak kan gitu ya Pak? Ya. Lebih Iya, nikmat. lebih nikmat. Maka semoga program sembako ini Iya. bisa bermanfaat gitu, Mbak. Amin, masyarakat jadi bisa merasakan Ya. manfaat baik ya Pak ya. Iya. Oke, dari Pak Martin ada yang ingin disampaikan Pak dari BNI? Ya, ini kan memang program pemerintah untuk masyarakat yang memang kurang beruntung ya. Jadi memang saya mengharapkan semua pihak di sini betul-betul niatnya tulus memang untuk membantu masyarakat, karena kita tahu ada masyarakat yang kurang beruntung dan pemerintah pun sudah hadir untuk memberikan bantuan berupa bantuan sosial sembako ini, agar semua pihak betul-betul mendukung ini tanpa ada memanfaatkan. Ya. Kalau kami sendiri di BNI, kami BUMN memang badan usaha, artinya berbisnis. Tapi kalau untuk bantuan sosial ini kami punya tagline itu, salurkan bantuannya, raih pahalanya. Oh, raih pahalanya. Karena gitu. ini Ada memang berkah ini ya Pak? betul, Berkah. karena ini betul-betul program pemerintah untuk bantuan sosial. Jadi memang kami tidak berbisnis di sisi ini. Gitu. Oke, sekarang terakhir, Mangga dari kantor pos Ya, Indonesia siap, Mbak Novi, ya. Cabang Cirebon. Jadi Arif? sebagai mitra atau yang ditunjuk Kemensos, kami sangat mendukung program pemerintah, apalagi ini menjelang Ramadan ya. Kami ingin juga menyampaikan bantuan ini 100%. Jadi masyarakat, karena ini sifatnya tunai ya, jadi saya berharap masyarakat juga memahami bahwa setiap penjadwalan itu tujuannya untuk hal yang baik supaya tertib, aman dan sebagainya. Nah, saya harapkan jadwal-jadwal yang kita sudah sampaikan itu dipatuhi, termasuk prokesnya. Iya. Nah, harapannya program ini kan tadi tepat sasaran, cepat dan tentu bermanfaat. Bermanfaat, baiklah. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Arif, Pak Is, dan juga Pak Martin. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat dan yuk kita sukseskan program pemerintah dan raih berkahnya Pak ya. Semoga masyarakat juga merasakan dampak baiknya pemirsa. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan kami. Saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.